Ibu, Bapak, dan Saudara, puji Tuhan, Saudara, Ibu, Bapak, dan kami semua, dikasihi Tuhan, boleh bertemu dengan saya dalam ibadah online pada hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kedamaian, dan ketentraman bagi kita semua. Marilah Bapak, Ibu, Saudara, ibadah kita pada saat ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan yang mana telah memberikan rahmat dan berkat yang penuh melimpah sampai pada saat ini, pada hari ini, dan terkhusus pada minggu ini tanggal 22 Agustus 2021, kita juga diperkenankan untuk berkumpul bersama keluarga kita masing-masing di rumah, yaitu untuk mengikuti ibadah online pada hari ini. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 18 ayat 1. Kita dengarkan hukum kasih yang diberikan Tuhan pada kita hari ini. Diambilkan dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Yang demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hukum kasih merupakan hukum yang paling tertinggi. Sudah tertinggi masih tambah paling. Berarti tidak ada yang menyaingi. Hukum yang ada di negara-negara itu kalah dengan hukum yang dari Tuhan. Hukum kasih ini adalah hukum yang sederhana, tapi paling sempurna dibanding dengan hukum-hukum yang lain yang dimiliki oleh bangsa-bangsa seluruh dunia. Hukum kasih itu merupakan ringkasan dari 10 hukum Tuhan yang pernah diberikan oleh Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai atau Horeb. Hukum itu kemudian digunakan untuk mengatur kehidupan manusia dari mulai awal hingga nanti akhir zaman nanti. 10 hukum tersebut kemudian disempurnakan oleh Tuhan Yesus
menjadi 2 hukum yang disebut dengan hukum kasih. Meskipun hanya 2 hukum, akan tetapi cakupannya sama dengan 10 hukum Taurat atau hukum Tuhan tadi. 2 hukum ini menonjolkan tentang kasih. Sebenarnya 10 hukum Tuhan itu juga menonjolkan kasih, tapi lebih kentara atau terlihat dalam hukum kasih. Sehingga dari hukum kasih itu mengajak kita semua untuk menyelesaikan masalah, problema dalam kehidupan kita sehari-hari itu dengan nuansa kasih, tidak dengan emosi. Maka di setiap ibadah selalu diingatkan dan diingatkan, selalu dibacakan kepada kita semua, supaya kita selalu ingat dan bersedia, dan yang lebih penting mau berusaha untuk melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga kita bisa hidup berdampingan dan rukun meskipun kita berbeda keyakinan, karakter, kecerdasan, status yang kita miliki. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara, kita tidak hanya menyadari hal itu saja, akan tetapi kita mau merasa menyesal. Untuk itu sebagai rasa penyesalan kita pada Tuhan, kita pujikan nama Tuhan. Kidung Jemaat 364 bait 1. Pada ibadah online saat ini kita diberi berita anugerah yang dari Tuhan, diambilkan dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai 14 yang demikian firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dan dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita itu debu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita lanjutkan dengan petunjuk hidup baru di dalam 2 Korintus 5 2 Korintus 5 ayat 17. Yang demikian firman-Nya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ibu bapak, saudara dan dikasihi Tuhan, perhatikan bagaimana Yesus telah memberikan tawaran pada kita untuk mau selalu berada dan berserah dalam dirinya.
apabila kita mau menerima tawaran tersebut, kita akan dijadikan menjadi ciptaan baru. Nah, bagaimanakah kita menerima tawaran Tuhan atau menolaknya? Marilah Bapak Ibu, itulah jawaban dari Bapak Ibu sendiri dengan Tuhan, tidak usah diutarakan di sini. Dan kami dan majelis gereja di Gereja Kristen Jawa Ngebyok mengajak Bapak Ibu semua untuk selalu berada dalam Kristus. Dan kita dengan segenap hati menerima tawaran dari Tuhan tersebut. Apakah ada kesanggupan? Marilah kita sambut dengan tawaran Tuhan dengan menyanyikan pujian kesanggupan. Kidung Jemaat 376 bait 1. Bapak Ibu, kita menundukkan kepala dan kita menghadap Tuhan dalam doa syafaat. Puji syukur kami panjatkan padamu ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah memberikan rahmat dan berkat pada kami semua. Terbukti sampai pada hari ini Engkau memberikan hari yang baru, terkhusus hari yang kudus untuk menyembah Engkau. Meskipun kami berkumpul tidak berada di rumah-Mu, tetapi kami berkumpul di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami. Kami bersyukur Engkau beri kesehatan. Kami juga bersyukur Engkau telah beri kami kebahagiaan. Kami juga bersyukur karena Engkau telah mencukupi semua kebutuhan yang kami butuhkan selama hari-hari yang berlalu dan hari-hari yang akan datang. Kami berdoa pada saat hari ini Tuhan untuk warga jemaat GKJ Ngebyok yang saat-saat ini juga di masa pandemi ini tidak mengalami kekurangan sedikit pun, tapi Engkau cukupi semuanya dengan penuh melimpah. Itu dengan melalui pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan, sehingga rezeki yang mengalir dalam keluarga jemaat GKJ Ngebyok dapat dirasakan dalam kehidupannya sehari-hari. Kami serahkan jemaat GKJ Ngebyok satu persatu Tuhan, dari kelompok 1 sampai kelompok 5 di dalam tangan kuasa Tuhan. Sekiranya ada dosa dari jemaat GKJ Ngebyok, kiranya Tuhan ampuni. Kami juga berdoa para hamba-hambamu yang Kau pilih, yaitu para majelis yang mengelola rumah-Mu di Ngebyok ini Tuhan. Berikanlah kepandaian, kebijaksanaan, dan juga kecerdasan di dalam melanjutkan karya-karya Tuhan di bumi melalui GKJ Ngebyok, sehingga para jemaat yang ada di Ngebyok dapat merasakan pelayanan para majelis yang telah Engkau tunjuk. Sekiranya masih ada kekurangan-kekurangan, kiranya Tuhan lengkapi masing-masing dari talenta yang dimilikinya, semuanya saling melengkapi. Kami juga berdoa untuk komisi yang ada di gereja Ngebyok Tuhan. Tidak kami sebutkan masing-masing komisi, tapi kami serahkan semuanya komisi yang ada di gereja Ngebyok ini. Engkau juga beri kecerdasan semua kegiatan-kegiatan yang meskipun dengan terpancang dengan pandemi ini, sehingga tidak seperti yang berlangsung seperti di masa-masa tidak pandemi, sehingga kami mendapatkan penghalang. Tetapi puji Tuhan, mereka dapat melakukannya dengan baik.
Itu semuanya adalah berkat pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang sakit, terkhusus Tuhan, Bapak Pendeta kami, Bapak Setia Budi Utomo, yang sampai sekarang masih menjalani pemulihan. Berkatilah dan juga urapilah obat-obat yang diminumnya, kesabaran dari keluarga yang memberikan kenyamanan, kebahagiaan, karena dengan kebahagiaan menjadikan kesehatan. Dan kami semua mendukung untuk mendoakannya sehingga menjadi sehat dan boleh melayani kembali Tuhan di gereja Ngebyok ini. Sehingga para jemaat yang rindu sekali makanan santapan rohani dari Bapak Pendeta dapat terpenuhinya. Kami juga berdoa untuk Bapak Cahyono yang masih dirawat di rumah sakit. Oh Tuhan, berkatilah obat-obat yang diminuminya dan urapi dan singkirkanlah dengan bilur-bilur darah-Mu untuk mengusir segala penyakit sehingga menjadi sehat dan sembuh dan bersama-sama dengan kami kembali untuk melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu para sesepuh kami yang sudah renta sehingga tidak bisa mengikuti ibadah dengan baik, mungkin dengan tiduran, mungkin dengan leyeh-leyeh. Oh Tuhan, ampunilah, tapi telinga boleh mendengar firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan para sesepuh kami, sehingga dengan iman yang dimilikinya tidak menjadikan ngelokro, tetapi semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, terkhusus Bapak Jokowi yang menjadi pemimpin bangsa kami. Banyak sekali yang menghina, banyak sekali yang tidak menyukainya, oh Tuhan, tetapi Engkau memakainya untuk memimpin bangsa ini. Berikanlah kelancaran, berikan kemudahan-kemudahan di dalam menata bangsa Indonesia dan menyingkronkan dari karakter-karakter yang berbeda-beda menjadi satu. Kami serahkan pemimpin kami Bapak Jokowi dalam tangan kuasa Tuhan. Masih banyak sekali Tuhan yang kami sebutkan, tapi kami tidak bisa menyebutkan satu persatu di hadirat Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan sudah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan kami juga percaya apa yang kami butuhkan sudah Engkau sediakan. Kami tinggal mengambil, tetapi mungkin belum tahu cara mengambilnya. Oh Tuhan, doa yang kurang sempurna ini hanya kami haturkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari sebelum kita menerima firman Tuhan, kita mempersembahkan apa yang diberikan Tuhan pada kita semua dengan persembahan. Sebelum kita mempersembahkan, kita baca firman Tuhan terlebih dahulu dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 yang demikian firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Sambil kita akan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, kita iringi dengan Kidung Jemaat 291 bait yang pertama. Atas kebajikan Tuhan.
kita berdoa menghadap Tuhan. Perkenankan kami kembali bersyukur ya Tuhan. Kami mengaturkan persembahan kami yang sedikit ini apabila dibandingkan dengan semua pemberian Tuhan yang begitu melimpah yang kami terima setiap hari, yaitu selama 6 hari kami bekerja dan kami mau mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk menyucikan persembahan kami ini, karena mungkin kami dalam persembahkan ini ada unsur kesombongan dan ketidakikhlasan. Petugas yang telah Engkau pilih ya Tuhan untuk menyimpan dan mengelola uang persembahan ini, kiranya bisa melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan juga diberikan kejujuran. Ya Bapa, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Engkau berkenan berkata-kata melalui lidah dan pikiran hamba-Mu ini. Engkau urapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman yang boleh kami dengar nanti bukan atas kemauan hamba-Mu ini, melainkan atas kehendak Engkau, dan firman yang akan disampaikan nanti dapat kami terima dengan baik. Ya Tuhan, kami aturkan segala dosa dan kesalahan kami, dan kami mohon pengampunan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita siapkan mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih. Semuanya sehat ya? Kalau kita mendengar kanan kiri rumah kita ada berita, ada yang kena COVID, ya kita deg-degan ya, kita khawatir. Tapi puji Tuhan kita diberikan kesehatan semuanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita membaca firman Tuhan. Di dalam, sebenarnya banyak sekali firman Tuhan yang harus dibaca, tetapi kita baca yang kitab Injil yang kita renungkan saja. Yaitu Yohanes 6 ayat 56 sampai 69. Coba dibuka Alkitabnya Bapak Ibu yang dari rumah. Yohanes 6 ayat 56 sampai 69. Saya bacakan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya itu dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Kemudian jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi?
Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jemaat yang kekasih, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ayat yang nas yang kita renungkan, satu ayat saja dari pertanyaan Tuhan Yesus. Yesus, adakah perkataanku menguncangkan imanmu? Itulah firman Tuhan. Yohanes 6 ayat 61 bagian B. Saya ulangi, 61 bagian B. Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Tetapi judulnya, kuat di dalam Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dalam kehidupan kita pernah melihat kapas. Tapi kalau kita melihat pohonnya jarang. Kita sudah jarang untuk melihat kapas, pohon kapasnya. Tetapi kita tahu kapasnya. Kapas yang halus, ada kapas yang kasar, ada kapas yang tidak baik. Tapi yang saya maksud adalah kapas yang terpilih. Kapas yang sudah terpilih tadi kemudian dipintal menjadi benang. Dan kemudian benang dipintal lagi menjadi dalam prosesnya menjadi kain. Kain dipakai untuk baju, dipakai untuk semua kebutuhan yang ada dalam kehidupan kita. Ya, itu korden, taplak meja, dan macam-macam. Ya, kain bisa digunakan untuk permainan. Awal mulanya adalah kapas. Saat menjadi berupa kapas, benda itu halus sehingga mudah untuk dipisah-pisahkan. Akan tetapi kapas itu kalau sudah dipintal menjadi benang, kemudian tidak dibiarkan begitu saja sehingga menjadi kusut dan tidak berguna lagi. Karena kalau mau menggunakannya harus mengurai dan akhirnya malah bundet, ya. Oleh karena itu benang yang kapas yang sudah menjadi benang tadi yang menjadi kusut itu tidak akan berguna. Nah, apa hubungannya dengan iman kita? Yang iman yang kusut atau iman yang baik? Bapak Ibu yang terkasih, kita manusia mempunyai kekuatan seperti kapas tadi. Dalam melalui proses menjadi benang, menjadi kain, dan menjadi sesuatu yang kita pakai. Atau sebaliknya, kita tidak kuat, ya, iman kita tidak kuat, ya, ada kelemahan di sana. Ukuran kekuatan manusia bukan dilihat dari kekuatan jiwanya, badannya kekar. Tapi maaf, yang badannya kekar, ya, tapi tidak semuanya, ya, ini hanya persentasenya aja, ya. Jadi tidak diukur kekuatan dari raganya. Banyak orang yang raganya gagah perkasa, tetapi hatinya tidak segagah badannya, tetapi mungkin lemah, jiwanya lemah, penakut, ada loh ya. Nah, tapi sebaliknya badannya kurus, krempeng, tapi imannya kuat, ya, dia berpegang teguh pada firman Tuhan. Ada hambatan, ada himpitan, ada persoalan, dia kuat karena dia punya kekuatan. Nah,
Jadi tidak melalui perawakan tubuhnya. Jadi kekuatan itu didasarkan dari apa? Ada beberapa hal yang boleh kami sebutkan nanti, ada 3 hal. Karena banyak, sebenarnya banyak sekali, tapi saya menyebutkan 3 saja. 1, kuat berpegang pada janji Tuhan dengan kesetiaan. Saya ulangi, kuat berpegang pada janji Tuhan dengan kesetiaan. Angel loh itu dengan setia. Siapa yang setia? Ya puji Tuhan kalau kita setia. Itu pengikut Tuhan yang sejati. Ya. Kita lihat raja kita yang namanya Salomo. Raja Salomo memberikan teladan dengan kesetiaannya kepada janji Tuhan. Yaitu dia ingin membangun bait Tuhan, bait Allah yang mana sudah dikehendaki, sudah dirancangkan oleh ayahandanya, yaitu yang bernama Daud. Tetapi oleh Daud tidak berhasil karena ada dosa yang dilakukannya. Maka Raja Salomo ingin melaksanakannya apa yang direncanakan oleh ayahandanya. Maka dia dengan kerendahan hatinya, dengan kesetiaannya, meskipun sudah dihimpit oleh istri-istrinya loh ya. 1000 istri menghimpit dengan berbagai macam berhala, tetapi Salomo tetap setia pada Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan untuk Raja Salomo mendirikan bait Allah. Dan terjadilah bait Allah berdiri. Dan kemudian digunakan untuk ibadah umat yang ada di bangsa Israel. Yang kedua, tadi kesetiaan ya. Yang kedua, kuat dalam pengharapan sehingga dapat tinggal di rumah Tuhan yang tadi sudah didirikan oleh Tuhan, yaitu didirikan oleh Salomo. Bait Tuhan yang sudah didirikan oleh oleh Salomo, itu kita punya harapan sehingga menjadi kuat. Aku sudah punya rumah Tuhan, sehingga aku dekat dengan Tuhan. Aku bisa mendekatkan diri dengan Tuhan, berada di rumah Tuhan, yaitu bait Allah yang ada di kota Yerusalem. Yang ketiga, kuat dalam menerima firman Tuhan. Kalau tadi bait Tuhan yang ada di Yerusalem, tapi nggak usah jauh-jauh. Kita di sini di GKJ Ngebyok, Tuhan sudah dirikan rumah Tuhan yang indah dengan bantuan Bapak Ibu melalui persembahan Bapak Ibu. Ucapan syukur Bapak Ibu kepada Tuhan, sehingga berdirilah bait Tuhan, yaitu GKJ Ngebyok. Kita kemudian bisa menerima firman Tuhan bersama-sama. Meskipun saat ini kita tidak berada di rumah Tuhan di gereja, tetapi kita berada di rumah kita masing-masing dengan mendengarkan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan akan memberikan kekuatan dalam diri kita. Tidak hanya mulut saja, aku percaya Tuhan, tapi enggak taunya hatinya lemah. Ada himpitan, ada persoalan yang menjadikan beban hidupnya. Kita runtuh, kita jatuh, kita ngelokro. Kita sudah tidak beriman lagi, tidak percaya lagi pada Tuhan. Nah, oleh karena itu yang ketiga, kuat dalam menerima firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu dijadikan dalam pedoman hidup untuk mengatasi segala problema, untuk mengatasi segala permasalahan yang seakan-akan menghimpit, menekan, menjadikan kita lemah. Puji Tuhan, untuk jemaat yang ada di gereja Ngebyok ini tidak lemah, tetapi semuanya mengandalkan Tuhan. Seperti dalam kisah para Yohanes 6 tadi, ya, Yohanes 6 tadi, Tuhan Allah bertanya, apakah engkau akan pergi? Karena tadi mereka semuanya meninggalkan pada Tuhan Yesus dengan kata-kata yang seakan-akan menjadikan keras, ya, perkataan Tuhan Yesus seakan-akan keras, sehingga ada beberapa murid yang meninggalkan Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, apakah
engkau akan pergi meninggalkanku? Kemudian Petrus menjawab, kepada siapa aku akan pergi, Tuhan? Ya, saya bacakan kembali dalam ayat yang ke-67. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Dari jawaban Petrus tadi, dia mencanangkan bahwa murid-murid Tuhan Yesus yang masih mengikut Yesus memegang teguh firman Tuhan, firman yang disampaikan oleh Yesus tersebut, sehingga dia tetap mengikut Yesus. Dari ketiga hal yang saya sebutkan tadi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita menjadi tahu apakah kita memiliki kekuatan yang utuh untuk menerima Tuhan melalui janji setianya, melalui pengorbanan Tuhan Yesus, dan juga melalui firman yang diberikan kepada kita setiap hari dengan membaca kitab suci kita masing-masing di rumah. Apakah kita mempunyai niat untuk meninggalkan Tuhan hanya karena suatu masalah yang membebani kita? Mengingat masih ada orang yang percaya yang telah menyatakan janji setianya kepada Tuhan. Seperti pada waktu Bapak, Ibu, dan Saudara dibaptis, diberikan pertanyaan oleh Bapak Pendeta. Panjenengan semua mengatakan, apa Bapak Ibu? Dengan sepenuh hati. Tidak hanya dalam ucapan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak hal yang menyebabkan kita tidak kuat hidup di dalam Tuhan Yesus karena banyak rintangan dan hambatan. Akan tetapi kelemahan-kelemahan yang ada itu marilah kita lawan. Kita bangkit, kita menjadi kuat kembali karena kita bersama dengan Tuhan. Kuat di dalam Tuhan, itulah kunci dan pegangan hidup kita untuk mengikut Tuhan Yesus. Jadi kita tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus, tapi kita tetap selama-lamanya untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Pada akhirnya Matius 26 ayat 41 mengajak kita, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Oleh karena itu, marilah daging kita jangan lemah. Kita kuatkan roh dan daging kita kuatkan bersama dengan Tuhan. Pada akhirnya marilah kita selalu mewujudkan jati diri kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga kita bisa menghadapi ujian kehidupan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tidak ada yang menjadi penghalang bagi kita untuk menerima berkat keselamatan yang dari Tuhan. Seberat-beratnya pencobaan kehidupan kita, kiranya kita masih kuat di dalam Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita saat teduh sebentar dan nanti kita akan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada pengumuman dari gereja.
Shalom Bapak Ibu. Majelis mengucapkan terima kasih atas kehadiran jemaat pada ibadah minggu ini dan mengucapkan selamat datang pada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKJ Ngebyok. Majelis akan membacakan warta gereja sebagai berikut. 1. Jadwal petugas ibadah tanggal 29 Agustus 2021. Ibadah pagi dilayani oleh Bapak Mujiono SH, organis Saudara Agil, singer Ibu Heni dan Saudari Nimas, multimedia Saudara Anisya, termogan Saudara Petrus, sound system Saudara Handika. Untuk ibadah siang dilayani oleh Bapak Daniel Dwi Triatmono dengan Imam Bapak Sriwiono, organis Bapak Arinto, singer Ibu Sunarmi dan Ibu Anita Indra, multimedia Saudara Albert, termogun Saudara Umi Astiani, dan sound system oleh Saudara Handika. Yang kedua, ibadah sekolah minggu. Petugas sekolah minggu tanggal 29 Agustus 2021, waktu jam 6.30 atau setengah 7, kelas tengah diajar oleh Bapak Cahyono, kelas besar oleh Saudara Apianiko. Ketiga, pengumpulan persembahan. Diberitahukan kepada seluruh jemaat GKJ Ngebyok selama peribadahan online, pengumpulan persembahan diadakan setiap hari Minggu pada pukul 8 sampai pukul 12. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ngebyok 14 Agustus 2021, teriring salam dan doa Ketua Majelis GKJ Ngebyok Bapak Daniel Dwi Triatmono. Waktu kami kembalikan kepada Ibu Tutri Hendrati. Demikian Bapak Ibu warta dari gereja kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita lanjutkan, mari dengan berdiri. Kita menyanyikan lagu pengutusan yaitu Kidung Jemaat 339 bait 1. Mengucapkan pengakuan iman rasuli, kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu bapak dan saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan,
Marilah sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita menyerahkan diri secara utuh kepada Tuhan, sehingga Tuhan senantiasa memberikan kekuatan bagi iman kita. Marilah kita menerima berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.